Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini gue pengen berdiskusi sama kalian semua tentang Tyler Flecker, Jack Flecker, sama Mason Mount. Jadi, karena United baru banget selesai pramusim keempat ya, dengan seri melawan PSG. Mason Mount itu kan ditarik keluar pada saat menit ke-20 digantikan oleh Tyler Flecker. Dan Jack Flecker juga masuk menggantikan Amad Diallo. Kalau to be honest, menurut gue pribadi, gue pikir mereka itu udah berubah. Dua bersaudara ini. Tyler Flecker sama Jack Flecker. Yang menurut gue di pramusim ini, di lawan Atletico, terutama Jack Flecker mengasih sebuah assist untuk Mbuemo. Tapi di lawan PSG, lawan raksasa yang back-to-back champions, terutama dia menghadapi Nuno Mendes, yang sebenarnya emang tidak bisa dijudge. Karena dia masih muda, masih banyak ruang untuk tumbuh, untuk improvisasi. Tapi sorry banget, kalian berdua belum layak untuk masuk ke skuad utama di empat match ini gitu. Terlihat sekali Tyler Flecker yang sebenarnya seperti prototype dari McTominay, cara dia memegang bola, cara dia melakukan passing, movement dia sebagai gelandang, cara dia scanning itu menggambarkan sekali kita ngelihat seperti McTominay gitu. Dan di lawan PSG itu dia mungkin hampir 2 kali atau 3 kali melakukan passing error yang membahayakan lini belakang United. Jack Flecker juga, gue nggak tahu kenapa. Yang gue tahu itu emang dia di squad academy itu suka bermain di attacking midfielder atau nggak di right wing gitu. Tapi tidak memuaskan hati gue gitu loh. Kayak lu udah dicoba nih berdua dari musim lalu. Dari Jack Flecker ini kan diorbitin atau dikasih debut pada saat di zaman Ruben Amorim kalau nggak salah. Itu udah dibawa gitu. Tapi sampai sekarang pun belum ada yang menunjukkan literally perkembangan improve dari diri kalian berdua yang benar-benar sangat signifikan gitu. Entah dari cara kalian physical profile-nya kah atau gue nggak tahu. Lu tuh memang tidak adil kalau untuk disamakan oleh bapaknya, Darren Flecker gitu. Nggak semua anak dari pesepak bola itu sukses. Kita lihat Justin Kluivert dengan Patrick Kluivert itu sangat amat jomplang. Kita ngelihat banyak lah, nggak harus gue sebutin satu persatu. Tapi lu nggak terlihat menunjukkan perkembangan yang benar-benar literally ada loh, kayak Shelacy. Shelacy itu dia improve dari di musim lalu dikasih debut, sempat mengalami underperform dan terkena kartu merah, tapi dia tetap improve match by match, day by day ya, di luar bakat dia yang emang mungkin bagus kali ya. Tapi gue pikir lu dari lawan Rosenborg, dari lawan Atletico, lu tetap mempertahankan bare minimum lu, penampilan lu tuh kayak gini. Tapi ternyata enggak. Karena apa ya, gue merasa awalnya di video gue pada saat review kita menang lawan Atletico, gue memuji peran dari Jack Flecker melakukan marking pressing yang sama seperti Amad Diallo di gol Mbuemo lawan PSG. Tapi gue tetap merasa belum pantas gitu. Kayak jangan sampai banget ya ini fans itu berasumsi kalau ini tuh nepotisme. Karena Darren Flecker sempat naik menjadi caretaker sebelum Michael Carrick diresmiin menjadi manajer interim. Itu kan dibawa, dikasih debut lah mereka berdua. Jangan sampai ini para fans itu menganggap kalian itu dapat jalur shortcut, jalur nepotisme gitu. Tidak adil. Jangan sampai banget karena kalau dilihat sampai sekarang pun kalian belum cukup pantas untuk mengisi squad atau menjadi pemain utama, bahkan menjadi rotasi player gitu. No offense banget. Banyak yang lebih layak. Kalian yang gue heran ini kan dari Akademi Manchester City, which is developmentnya lebih bagus daripada Manchester United sekarang. Dia itu kan, mereka berdua ini dari umur 9 sampai 12 tahun di Manchester City, baru di 2023 itu di hijack sama United. Ya pasti ada peran bapaknya lah, karena kan Flecker itu kan resmi jadi pelatih Akademi U21 sekitar 2023-2024 gitu, correct me if I'm wrong. Tapi ya jangan terlalu menunjukkan nepotisme, karena bakat lu tuh belum ada, mendingan lu sekolah dulu. Kalau Hannes opinion gue lebih memilih prefer Tyler Flecker daripada Jack Flecker. No offense. Jack Flecker mendingan diduitin aja, dijual gitu, tapi dikasih buyback atau sell on clause. Tapi Tyler Flecker menurut gue masih punya ruang untuk berkembang. Masih bisa sekali begitu. Masih boleh banget dipinjemin di championship atau bahkan di liga-liga lain atau mungkin di Lausanne Sport seperti Seko Kone yang sekarang belajar di klub yang tetap masih di bawah naungan Ineos, biar ngebentuk mental kalian, biar ngebentuk cara movement kalian, cara playstyle kalian di atas lapangan, menghadapi pemain-pemain yang pengalamannya itu lebih di atas kalian, memposisikan diri kalian sebagai pemain muda yang punya semangat juang, tidak mau kalah, terus memperbaiki diri. Karena kalau lu terus masuk dari bangku cadangan, bisa lu menjadi pemain yang bagus, tapi itu takes time, itu butuh waktu yang lama. Mendingan lu sekolah dulu, lu ngambil objek yang realistis untuk lu ningkatin diri lu gitu. Karena masih banyak yang layak. Kalau gue ngelihat ini, masih banyak Jacob Devaney, masih ada Dan Gore, masih ada Jack Morehouse, masih ada Jim Twites yang
menurut gue Carrick harus lebih wise juga kalau Ineos tidak jadi mendatangkan gelandang ketiga ini nih. Ya, masukkanlah para pemain akademi yang lebih wise gitu, yang profilnya lebih bagus daripada Tyler Flecker sama Jack Flecker. Kalau lu cuman mengharapkan dua pemain ini, kasihan Maino, kasihan Tillmans, kasihan Andres Santos, kasihan bahkan Ugarte, mereka terlalu bekerja keras, tapi dua anak muda ini dapat jalur nepotisme, dapat jalur shortcut yang menurut gue sebenarnya nggak suka banget pikiran skeptis kayak gini terhadap pemain muda gitu, karena dia belum bisa dijudge, masih banyak ruang pertumbuhan bagi dia. Tapi ya masih banyak yang layak, Jacob Devaney gitu, terutama sama Jim Twites dan Gore, Toby Collier bahkan. Kalau lu mau jual Toby Collier karena dia pengen main di tim utama atau dia nggak dapet tempat di squad utama, kenapa lu bisa naikin Tyler Flecker sama Jack Flecker? Kenapa lu menurunkan Dan Gore ke U21 pada saat pramusim bersama Chido Obi, tapi lu mengasih atau membawa Tyler Flecker sama Jack Flecker ke squad tim utama pada saat pramusim? Ini kan tanda tanya, ini big question bagi para fans United. Gak bakalan bisa tertutup atau tidak bisa tertahan asumsi narasi para fans United yang melihat dua bersaudara ini udah jauh banget dari standarnya, tidak terlihat seperti anak dari Darren Flecker, terlihat sekali seperti nepotisme. Jangan sampai level akademi itu, jangan sampai karena mereka berdua, level akademi ke tim utama itu rusak. Jadi para fans itu menganggap para pemain akademi itu benar-benar tidak ada yang layak. Jangan sampai. Karena ini bisa jadi buah si malakama. Karena keputusan dari manajemen atau bahkan Carrick yang mengedepankan friendship dengan Darren Flecker, jangan sampai ini jadi buah si malakama. Jangan mencoreng bare minimum pemain akademi yang naik ke tim utama seperti Jack Flecker sama Tyler Flecker gitu. Jangan sampai juga ini nanti terulang dengan Kyle Rooney. Gue berharap banget jangan sampai Kyle Rooney digaungkan narasi seperti ini. Karena gue pikir kayaknya Kyle Rooney itu tidak pernah puas, mengingat dia baru banget menaikkan physical profile dia. Kalau kalian notice itu, bahkan sampai komentator MU TV aja semalam di pertandingan MU lawan PSG, ngetawain Jack Flecker yang 2 kali jatuh, yang 2 kali tidak kuat adu body dengan para pemain PSG yang notabene-nya fisiknya itu lebih jauh daripada pemain Academy United gitu. Back kirinya itu kan yang melakukan kesalahan pada saat Amad Diallo melakukan pressing, itu kan sebelum dia digantikan Nuno Mendes, fisiknya beda sekali dengan Jack Flecker yang udah notabene-nya umur 20-an. Nah, kalau dalam kasus ini berhubungan dengan Mason Mount. Mason Mount itu kan cedera, tapi kalau kalian itu footage-nya dia alhamdulillah nggak parah. Dia itu cuman he got kicked. Kalau kata Carrick itu kena tendangan doang, jadi makanya langsung diganti. Begitupun dengan Luke Shaw, Mason Mount masih bisa jalan sendiri tanpa harus pakai alat bantuan ke dalam bus, yang which is berarti cederanya minor, tidak parah, tidak terganggu lagi ke cederanya dia yang terus berulang semoga. Nah ini sebenarnya wake up call untuk Ineos. Kalau lu pengen tetap nggak belanja gelandang ketiga, ya lu naikin lah pemain yang layak. Jangan Tyler Flecker sama Jack Flecker. Gue bukan semata-mata nggak mau ngelihat pemain muda berkembang, tapi carilah pengganti atau carilah backup plan untuk kualitasnya yang sama seperti Mason Mount. So far ya emang nggak terlihat Tyler Flecker sama Jack Flecker selama mereka main dari babak pertama sampai babak kedua. Tidak terlihat perubahan yang signifikan. Bahkan kalau kalian notice Andres Santos itu sempat ngeneriakin atau marahin Tyler Flecker karena movement dia yang salah. Pergerakan dia yang tidak balance dengan Andres Santos menjaga keseimbangan di lini tengah gitu sebagai midfielder United. Nah ini wake up call. Kalau Ineos, gue nggak peduli kalau kalian tetap tidak mau membeli pemain. Mempercayakan midfielder sekarang dengan Mason Mount. Masukkan para pemain akademi, para midfielder yang layak. Gue harap Jacob Devaney atau Jim Twites, atau Dan Gore atau siapapun itulah. Nah gimana dengan Harry Amas di posisi left back? Kita tahu juga Luke Shaw itu sempat ditarik. Yang banyak juga berasumsi footage di luar sana itu dia kayaknya cedera juga. Ya semoga juga, setahu gue tuh nggak major lah, minor gitu cederanya, nggak terlalu parah. Nah ini wake up call gimana dengan Harry Amas? Menurut gue Harry Amas masih layak dikasih kesempatan. Karena dia masih punya mental yang punya jiwa untuk tidak mau kalah. Walaupun memang dia kesusahan ngejaga Mbaye pada saat masuk di 30 menit, 20 menit terakhir di babak kedua. Tapi gue yakin Harry Amas itu berubah, berkembang dia. Dalam fisiknya sendiri pun juga beda gitu. Walaupun dia keterbatasan dalam segi tinggi, tapi gue yakin dia bisa menutupinya dengan agresivitas dia, cara dia pressing, cara dia marking one on one, cara dia melakukan atau memposisikan tubuhnya dia sebagai left back. Karena third man run dia, cara Harry Amas untuk ofensif, untuk melakukan membantu penyerangan, mau dia narrow, mau dia menjaga kelebaran, mau dia cut inside, mau dia third man run, itu menurut gue patut dipuji dan patut diperhitungkan. Jadi kalau di urusan posisi left back, kalau at the end of the day tidak jadi mendatangkan pemain, it's okay untuk ngasih Harry Amas karena tepat. Tapi yang gue menjadi big question, pertanyaan terbesar adalah
gimana ke depannya Tyler Fleischer dan Jack Fleischer berurutan dengan kasus Mason Mount ini. Kalau kalian punya pendapat, boleh banget dicantumin di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share, karena itu sangat berarti buat channel gue. Kalau misalkan kalian ada ide konten, boleh juga dicantumin di kolom komentar. Siapa tahu di next video bisa gue bahas. Thank you teman-teman.